كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله الله. Di dalam Al-Quran Allah bercerita, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu punya 2 orang anak. Putranya banyak, tapi yang diceritakan di sini adalah kedua anaknya Nabi Adam. Siapakah nama anaknya? Yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Nah, Qabil ini keahliannya di dalam pertanian. Macul, tandur, matun, derep, sakan-sakan-sakan. Sing bertani ini bener sih Qabil berarti. Masya Allah, buatin guyon awan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qabil ini adalah putranya Nabi Adam yang keahliannya dalam pertanian. Dan putra yang kedua yaitu Habil, ahli peternakan. Ing wedhus, mendo, sapi. Hadirin yang mulia, maka suatu ketika Nabi Adam diberi wahyu oleh Allah. Adam, itu kedua putramu suruh korban untuk saya. Wis tak wae wedhus, wis tak wae sawah, tak wae tanduran, gelem korban kanggo aku ora? Dijajal oleh Gusti Allah nih. Maka mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Habil ini mencarikan kambing yang paling baik, paling lemu, paling ageng, paling mulus, paling resik. Duh Gusti, niki wedhus kula sing paling sae kula kurbanaken meligi murni kangge jenengan. Hadirin yang mulia, Qabil dia berpikir, lah yang tandur saya kok, yang nanam saya, yang nyirami saya, yang mupuk saya, Gusti Allah teko-teko kok njaluk korban iki karepe piye? Nang cara bahasane Qabil niku kula terjemah bahasa Mboro ngene iki menene. Malah saya korban kok untuk Allah, untuk apa? Sing bosok-bosok akeh Gusti Allah. Akhirnya pari gabuk. Kemudian buah-buahan yang busuk dia niatkan korban untuk Allah. Akhirnya apa? Hadirin yang mulia, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sing tenanan kurbane kangge Gusti Allah ditampi, yang korbannya sekenanya ditolak oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi kehidupan kita ini. Sudahkah kita beramal dengan sebaik mungkin di dalam posisi kita? Posisi kita sebagai orang yang kaya raya, sudahkah kita mengeluarkan infak terbaik kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun."
Lang tanazul birra, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Sakniki awake dhewe nggih alhamdulillah nggih mun infak. 2.000. Kota amal masjid nih, Pak. Dan Jumat lewat 2.000, golekne sing wis luwecek sing kira-kira nggo tuku permen ra kena lebokne. Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak perlu dengan infak kita. Allah itu tidak perlu dengan sholat kita. Allah itu tidak perlu dengan dakwah kita. Mboten perlu Gusti Allah ning awake dhewe. Jenengan kinten Gusti Allah niku perlu sumbangan. Akhirnya sak kenake kados tukang ngamen diparingi 100 rupiah matur suwun. Allah itu pengen menguji hambanya, ayyukum ahsanu amala. Maka kita belajar apa-apa yang terbaik untuk Allah. Insyaallah hadirin mulia. Salat yang terbaik. Salat yang terbaik bagaimana? Disiapkan. Sebelum azan sudah persiapan salat. Dari rumah wudu 1 dituntaskan, 2-nya dituntaskan. Salat sunnah di rumah, jalan ke masjid pelan-pelan sambil zikir. Sampai masjid, tahiyatul masjid. Terus nunggu imam kali zikir, maos Quran. Mengke salat Allahu Akbar kroso sama teko hati. Dan ini bagian saking ahsanu amala. Usaha paling saya salat. Mengke urusan khurut nggih belajar ngene niku. Belajar paling apik. Paling apik minimal nggih waktune genep tenan. Jenenge Pak 40 dina jenenge. Tapi mungkin hari ke-35 sudah saya markas. Nanti laporan sama orang markas. Pak Ustadz, ini kalau nggak cepat diwapsi nanti keluyuran semua ini. Cepat diwapsi. Akhirnya 37 munduki griyane piyambak-piyambak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rubah. Harus kita perbaiki kehidupan kita ini. Pokoknya ini urusan kalih Gusti Allah, pilih nih paling saya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya supaya kita ini mau dan ada semangat untuk amal yang terbaik? Kalau kita ini tahu hasilnya mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kerja dunia niku sing metenteng kalih mboten, yang sungguh-sungguh dengan yang tidak, itu gajinya nggak jauh beda. Orang yang nukang serius dengan nyukang nggak terlalu serius, ya paling gajinya beda-beda 50.000, 100.000. Itu kalau dunia. Dunia itu serius dengan nggak serius itu bedanya nggak terlalu banyak. Tapi ini aku, Masya Allah, beda betul. Orang yang puasa, sekedar puasa, dengan puasa karena Allah, beda. Orang puasa, yang puasa sekedar perutnya saja dengan yang puasa sekalian mulutnya, beda. Orang yang puasa mulutnya dan hatinya juga tawajuh hanya kepada Allah, selain Allah nggak dipikirkan, beda. Dan perbedaan derajat di surga itu, satu derajat dengan derajat yang lain, itu bedanya seperti bumi dengan langit. Ini sak derajat. Nah, ini derajatnya kalih, ini derajatnya 3, sekawan, gangsal, mboten karu-karuan. Sami-sami mireng ne bayan, sing teng wingking kalih ngajeng benten. Sing teng ngajeng melek kalih tilem benten. Sing mirengne kalih sing ditasil jumeneng benten.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir 1000 kali dengan zikir 1001 kali, itu di akhirat perbedaannya luar biasa. Nah, orang baca tasbih sekali aja dibikinkan oleh Allah pohon yang kuda ngelilingi 70 tahun nggak selesai. Nah, kalau tasbihnya 2, kalau tasbihnya 3, kalau 4, kalau 33, kayak apa pahalanya hadirin mulia? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini usaha rasakan keagungannya pahalanya agama. Kita ini amal salat wis napa Pak tenanan-tenanan mboten oleh bawon mon lho. Salat ini mboten oleh bawon oleh swarga. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalih rakaat tok. Jenengan salat kalih rakaat pinten menit, Pak? Berapa menit kita salatnya? 3 menit, 4 menit. Nah, sak soleh-soleh paling 10 menit wis metenteng niku. Nah. 10 menit saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mengamalkan agama, enggak usah agama yang besar-besar. Mengamalkan agama nyapu masjid. Ikhrajul kumamah minal masjid muhuru khuril ain. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan sampah dari masjid adalah maharnya bidadari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama itu hasilnya besar sekali. Amalan yang kecil hasilnya besar sekali. Amalan sholat yang khusyuk dengan yang tidak bedanya luar biasa. Makanya kita belajar menghadirkan hasil dari amal agama. Insyaallah dimulai. Biar kita ini ada kesemangatan untuk menjadi yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, kalau kita ini pengen ada kekuatan untuk menjadi yang terbaik, ngepane awake kangge Gusti Allah. Cara yang kedua, dan ini paling penting, adalah kalau dalam hati kita dipenuhi cinta kepada Allah. Orang itu kalau cinta, mesti usaha yang terbaik untuk yang dia kasihi. Kita ini mau menikah dengan seorang wanita yang sudah kita idam-idamkan sejak lahir. Umpamane. Pokoknya bayi lahir kudu dadi bojo kowe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti akan tanya dengan orang-orang sekitarnya. Itu fulanah itu kesukaannya apa? Dia itu sifatnya bagaimana? Enggak suka kalau diapain, sukanya diapain? Dikasih hadiah apa? Kehidupannya diteliti semua. Biar apa? Biar menjadi laki-laki yang terbaik di mata kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai supir-supir truk ini loh, saking senengnya teng bojone ditulis teng truk. Nah, aku rela injak kopling supaya engkau bisa shopping jeren. Sampai supir sing blok oli ngene lho, sayang kali bojone. Niku wani entek-entekan. Lah kita ini katanya orang iman. Katanya cinta kepada Allah. Kok untuk Allah 2000 niku pripun, Mbak? Ini menunjukkan cinta kita pada Allah itu enggak serius gitu hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita wujudkan dalam hati kita. Rasa cinta kepada Allah. Keluarkan makhluk dari hati kita. Masukkan keagungan Allah di dalam diri kita. Insyaallah hadirin. Orang itu kalau sudah keagungan Allah,
Kecintaan kepada Allah telah menguasai hatinya, telah menguasai dirinya, maka dia tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting Allah ridho kepadanya.